Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ulil Albab dengan 3 digit NIM akhir 032 dari TRO Angkatan 2023 dari kelas B Praktikum Sistem Kendali Elektrik. Di sini saya akan menjelaskan praktikum mengenai motor DC. Pertama-tama di sini kita memiliki rangkaian blok diagram motor DC yang di dalamnya terdapat led kompensator dan lead kompensator. Nah, pada blok diagram ini, simulasi ini menunjukkan perbandingan kinerja motor DC yang dikendalikan menggunakan dua jenis kompensator itu tadi, di mana ada lag kompensator dan lead kompensator, di mana keduanya menerima masukan berupa sinyal step. Sinyal masukan terlebih dahulu dibandingkan dengan umpan balik kecepatan motor pada summing junction untuk menghasilkan sinyal error. Kemudian sinyal error tersebut diproses oleh kompensator, di mana pada jalur pertama ini terdapat lag kompensator dengan fungsi transfer 44S plus 44 per S plus 0,01 yang secara prinsipnya bekerja untuk memperkecil error steady state sehingga respon akhir sistem menjadi lebih akurat dan stabil. Meski terkadang menimbulkan sedikit kelambatan pada respon awal. Nah, untuk selanjutnya ada jalur kedua yaitu lead kompensator. Di sini fungsi lead kompensator sendiri menggunakan fungsi transfer 190.000 S plus 5.6 E6 per S plus 1035 yang dirancang untuk memperbaiki dinamika sistem dengan cara meningkatkan kecepatan respon serta menambah margin kestabilan. Nah, kedua kompensator ini kemudian dapat dihubungkan ke modul motor DC yang menerima tegangan sebagai input dan menghasilkan kecepatan perputaran sebagai output. Hasil keluaran dari masing-masing motor kemudian dapat ditampilkan bersamaan pada skop untuk memudahkan perbandingan respon seperti ini. Nah, dari grafik keluaran ini terlihat bahwa sistem dengan lag kompensator yang ditunjukkan dengan kurva biru, sedangkan lead kompensator dengan kurva kuning. Nah, untuk lag kompensator sendiri responnya lebih cepat mencapai steady state dengan overshoot kecil dan akhirnya stabil pada nilai kurang lebih 1. Nah, sehingga dapat dikatakan lebih baik dalam menjaga kestabilan jangka panjang. Sedangkan pada lead kompensator atau kurva kuning ini menunjukkan respon yang lambat pada awalnya disertai overshoot lebih tinggi dan osilasi sebelum mencapai kestabilan. Di mana hal ini menandakan bahwa pada parameter yang digunakan, lead kompensator tidak memberikan performa optimal karena malah akan memperbesar kestabilan di awal meskipun secara teori diharapkan meningkatkan kecepatan respon. Nah, dari konfigurasi ini dapat dikatakan bahwa lead kompensator lebih unggul dalam memperkecil error steady state serta menghasilkan respon yang lebih stabil dan cepat, sedangkan lead kompensator kurang efektif dan lambat. Setelah itu kita dapat masuk ke dalam rangkaian lead kompensator. Nah, ini lead kompensator secara umum prinsipnya bekerja untuk memperbaiki error steady state, bukan untuk mempercepat respon pada blok diagram. Masukan berupa sinyal tegangan step dibandingkan dengan umpan balik kecepatan motor. Lalu error tersebut dilewatkan ke lag kompensator. Fungsi kompensator yang digunakan di sini tadi adalah 44S plus 44 per S plus 0,01. Nah, dari bentuk ini dapat dilihat bahwa posisi pole yang lebih dekat ke subimajiner ini merupakan ciri khas lag kompensator karena dapat memberikan tambahan gain di frekuensi rendah atau DC gain tinggi. Nah, sehingga dapat memperbaiki kemampuan sistem dalam mengikuti sinyal referensi untuk mengurangi steady state error. Namun pada frekuensi tinggi sendiri, efek gainnya sendiri dapat berkurang sehingga lag kompensator biasanya memperlambat respon sistem dibandingkan lead. Nah, kemudian blok motor DC ini menerima tegangan hasil kompensator sebagai input, di mana dinamika motor dimodelkan melalui persamaan kelistrikan arus terhadap resistansi dan induksi serta back IMF dengan konstanta KE dan mekanik torsi dengan konstanta KT, inersia J serta friksi atau B. Sehingga keluaran utama yang diamati adalah kecepatan motor. Nah, di sini ada dua grafik. Pertama ada kecepatan dan torque. Oke. Torque dan kecepatan. Nah,
Dari hasil grafik yang terlihat pada skop ini, terlihat bahwa sistem dengan lag kompensator memiliki respon yang lebih lambat. Karena pada awalnya kurva kecepatan motor tidak langsung menanjak tajam, tetapi naik perlahan mendekati steady state. Selain itu, grafik memperlihatkan bahwa overshoot sistem lebih kecil dibandingkan lead kompensator, artinya respon lebih halus dan tidak menimbulkan lonjakan berlebihan yang bisa membahayakan beban mekanis. Namun efek negatifnya, waktu settlingnya lebih lama, karena butuh waktu lebih panjang sebelum kurva benar-benar mendekati steady state. Nah, keunggulannya yaitu nilai steady state error menjadi kecil dan bahkan hampir nol. Dengan kata lain, meski respon awalnya lambat, tetapi lag kompensator berhasil memastikan motor DC mencapai kecepatan yang diinginkan dengan akurasi tinggi dalam jangka panjang. Nah, lag kompensator sendiri pada motor DC berfungsi memperbaiki arus steady state dan membuat respon akhir lebih akurat serta stabil. Dan grafik hasil yang diperlihatkan memperlihatkan karakteristik dari lag kompensator sendiri sebagai ciri khasnya, di mana responnya lebih lambat, overshoot lebih kecil, settling time lebih lama, tetapi error steady state lebih baik. Selanjutnya kita dapat masuk ke dalam blok diagram atau rangkaian lead kompensator. Nah, untuk lead kompensator sendiri, ini adalah representasi dari blok motor DC dalam blok diagram yang memodelkan hubungan antara sisi listrik dan mekanik motor. Inputnya berupa tegangan yang diberikan ke motor, kemudian melalui persamaan kelistrikan harus dihitung dengan memperhatikan resistansi untuk induktansi serta gaya gerak balik elektromagnetik. Arus yang dihasilkan selanjutnya dapat dikalikan dengan konstanta torsi atau KT. Nah, sehingga menghasilkan torsi elektromagnetik. Torsi ini kemudian dipengaruhi oleh inersia atau J serta damping mekanik, atau dalam blok diagram ini disimbolkan dengan huruf B, yang akhirnya dapat menghasilkan kecepatan sudut dan posisi sudut. Nah, setiap blok ini sendiri memiliki fungsi khusus, di mana voltage source memberi masukan ke tegangan motor, lalu resistance itu mewakili hambatan lilitan angker yang mempengaruhi arus listrik, sedangkan 1/L ini atau induktansi ini menunjukkan reaktansi akibat induktansi motor yang menunda perubahan arus. Nah, untuk integrator 1/S ini digunakan untuk menghitung arus dari persamaan diferensial kelistrikan. Sedangkan KE atau baik EMF konstan menghasilkan tegangan baik proporsional dengan kecepatan motor, sedangkan untuk KT sendiri atau torque konstan mengubah arus listrik menjadi torsi mekanik, seperti itu. Nah, lalu ada 1/J atau inersia digunakan untuk menghitung percepatan sudut berdasarkan hasil total. Nah, untuk 1/S integrator menghitung kecepatan sudut dari percepatan. Sedangkan fungsi dari damping sendiri atau yang dilambangkan dengan huruf B ini yaitu mewakili rugi-rugi gesekan pada motor. Yang terakhir ada output scope. Di sini ada 2 scope, yaitu speed dan torque untuk menampilkan grafik torsi dan kecepatan motor. Nah, untuk fungsi lead kompensator sendiri, lead kompensator ini dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan kecepatan respon sistem. Nah, secara umum kompensator memiliki karakteristik menambahkan fase positif pada frekuensi menengah, sehingga dapat meningkatkan bandwidth sistem dengan sistem lebih cepat merespon. Lalu yang kedua dapat mengurangi rise time atau waktunya naik. Yang ketiga yaitu dapat memperbaiki margin fase sehingga sistem dapat lebih stabil daripada lag. Nah, untuk yang keempat, untuk ini cocok digunakan pada motor DC agar kecepatan dan torsinya mencapai nilai tunak lebih cepat dengan osilasi kecil. Nah, di sini kita dapat membuka grafiknya. Ini untuk speednya, lalu ini untuk torque-nya. Oke, sebentar saya akan buka untuk speednya. Ya. Oke, di sini grafik torque terlihat. Oke, torque ini terlihat bahwa torsi motor awalnya naik sangat cepat sehingga mencapai puncak sekitar 2,5an lah, 2,5 Nm. Kemudian turun tajam sebelum stabil pada nilai tunak yang relatif kecil.
Karena adanya lead kompensator membuat respon torsi lebih tajam dan cepat mencapai puncak. Oke. Tapi juga lebih cepat kembali ke nilai stabil. Di mana hal ini sesuai dengan fungsi lead yang mempercepat dinamika sistem. Untuk grafik speed sendiri, di sini menunjukkan kecepatan motor. Kecepatan motornya itu meningkat tajam di awal, kemudian sedikit mengalami overshoot. Nah, akhirnya stabil pada kecepatan steady state. Nah, dengan adanya lead kompensator, respon kecepatan menjadi lebih cepat stabil dengan waktu tunas lebih singkat dibanding tanpa kompensator meskipun ada sedikit overshoot yang masih bisa diterima. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari berbagai kompensator ini, dari dua jenis kompensator, lead dan lag kompensator dalam motor DC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.